selaku Kabakesra Pemerintah Kota Semarang. Yang kami hormati Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, Dr. Kiai Haji Ahmad Daroji MSI. Yang kami hormati Ketua Basnas Kota Semarang, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Insinyur Haji Devri Alfiandi MSI. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Tengah, Dr. Andes Kiai Haji Solihul Huda MM. Yang terhormat Kepala Kemenang Bapak Haji Mufti, dan yang berbahagia para hadirin yang berkenan hadir dalam acara pelatihan perawatan jenazah bagi takmir Masjid Musola sewilayah Kota Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara pada hari ini. Izinkanlah saya Berian Ayu Septiana selaku MC pada acara hari ini akan membacakan susunan acara berikut. Yang pertama adalah pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 doa, 4 laporan panitia penyelenggara, 5 sambutan Ketua Basnas Kota Semarang, 6 sambutan Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, 7 sambutan pengarahan Wali Kota Semarang sekaligus pembukaan secara resmi oleh Wali Kota Semarang. Terakhir penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sejenak mengucapkan pertama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelatihan perawat jenazah di aula Masjid Al-Muttaqin Burulor Semarang Utara pada pagi hari berjalan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يفي عنه ويكف مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي عظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في هذا المجلس مجلسا مباركا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم dengan rahmatmu dan hidayahmu pada pagi hari ini kami selaku takmir musola yang ada di wilayah Kota Semarang, khususnya di wilayah sekecamatan Semarang Utara, menyelenggarakan bersama-sama Basnas Provinsi Jawa Tengah dan juga Basnas Kota Semarang untuk melaksanakan pelatihan perawatan jenazah. Untuk itu ya Allah, ridhoilah pertemuan pada pagi hari ini, berkailah pertemuan pada pagi hari sehingga kami bisa melaksanakan tugas sebagai seorang muslim untuk melaksanakan perawatan jenazah dengan baik dan lancar, hanya mengharap ridhomu ya Allah, hanya mengharap berkahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata al-abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Basnas Provinsi, teman-teman dari Basnas Kota yang telah beberapa kali rapat di sini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang meninggalkan kegiatan walau setengah menit, ikuti terus. Mudah-mudahan nanti
dapat ilmu yang bermanfaat, ya. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini dapat juga berberkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pelaksanaan kegiatan yang kita angan-angan sebelum puasa. Ternyata bisa jalan baru kali ini. Mudah-mudahan secara lancar pada sukses, tidak ada alasan apapun. Kemudian perlu saya laporkan Pak Kiai, kalau kegiatan ini diikuti semuanya ada 154 terbagi 4 ronde atau 4 hari dari mulai Jumat, Sabtu dan Ahad, dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 12 Juli. Mudah-mudahan dari teman-teman semuanya peserta ikuti dengan sebaik-baiknya. Meskipun peralatan jenazah itu tidak seberapa gajinya, mungkin ada gajinya, ada gaji peralatan jenazah. Tapi miris memang kalau tidak pernah ketemu dengan jenazah yang berbagai macam. Ya, nikmati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai nanti setelah diadakan pelatihan ini ada jenazah meninggal, wah mau diminta malah undur karena orang mampu, karena orang macam itu. Jangan sampai terjadi. Karena kalau tanah itu dibangun, lah uangnya dari mana Pak Udah? Coba saya tak ngomong dengan teman-teman buat proposal. Akhirnya demi proposal Pak Hei keluar karena kami itu dapat 50 juta, ayo dibangun ikut. Akhirnya kartu beli Pak Hei menikah baru habis 85.955.000. Jadinya kayak ini. Dapat bantuan dari Basnas provinsi, dari Basnas kota sedikit, kemudian ada tambahan dari bantuan dari masyarakat. Nah, alhamdulillah saat menikah sampun menghasilkan 6 juta karena tiap hari dipakai parkir mobil. Benar-benar produktif ini. Makanya pikiran saya ini, saya kalau lagi ngomong saja, coba saya tak mau berpikir gimana untuk menjadikan fakta produktif itu gimana. Saya tak mau lagi. Nah ini akhirnya sampai hari ini sudah dapat pemasukan uang 6 juta dari sewa parkir. Terima kasih. Dan tiap hari Jumat sekarang para pembawa motor-motor itu tidak berkeliaran di tengah jalan, semuanya masuk sini semua. Di pada Jumat, tapi tiap hari Jumat itu sini dipakai untuk parkir para bapak-bapak yang hadir pada sholat Jumat. Karena itu ada yang dari panggung sana, ada yang dari kamu dari mana-mana karena sana. Bila itu berbuat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yang dibanggakan kami semua, Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, Bapak Yai Majelis. Yang kami hormati pimpinan Basnas Provinsi yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati, kami jembatkan kepada Bapak Wali Kota Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolda. Insya Allah nanti segera diperlukan Pak Ali Sabda. Kita doakan mudah-mudahan Pak Ali Sabda diperlukan. Yang kami hormati Kepala Kota Semarang Bapak Nanti Ketua Panitia Pak Dewa, pelaksana dari Basnas Provinsi maupun kota, dan tak lupa Pak Camat, Pak Lurah yang hadir pada siang ini beserta beserta ibu sekalian peserta pelatihan perawatan jenazah pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita bisa silaturahmi pada siang hari ini. Tuhan lebih sehat, dan kami dari Basnas Kota Semarang sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Basnas Provinsi
untuk kegiatan pada hari ini khusus untuk masyarakat Kota Semarang dan juga masyarakat di kelurahan Tugu yang paling khususnya diadakan pelatihan perawatan jenazah. Umat yang kami tahu yang meninggal itu adalah putri, tapi yang merawat putra. Bahkan ada yang putra yang merawat putri. Ini Masya Allah, mudah-mudahan dengan adanya pelatihan perawatan ini khusus di Kota Semarang, kalau itu tidak akan terjadi lagi. Ini khususnya untuk Kota Semarang yang menjadi penekanan dari kita provinsi melaksanakan kegiatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat untuk melakukan pelatihan dalam 4 session. Dengan kondisi yang COVID-19 ini luar biasa, Pak Yehuda dengan tantangan yang luar biasa bisa melaksanakan, mudah-mudahan bisa sampai selesai 4 hari Pak Ye, dan bisa sesuai dengan harapan tuan rumah Kota Semarang, Basnas Kota Semarang. Terima terima kasih Basnas Provinsi, terima kasih Bapak sekalian yang telah membantu sponsor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma'afud. Yang berhormat Bapak Wali Kota dan Bapak ini didahului Bapak Kepala dan Bapak Kepala Kantor Bidang Agama Semarang, hormat wakil dari Basnas Kota Semarang, yang terhormat Pak Didit dan teman-teman yang akan memimpin pada ini, yang terhormat Pak Indonesia yang tadi tidak mewakili Basnas tetapi mewakili panitia. Ibu peserta dan semua dan Rasulullah. Sampai tadi itu undangannya sahabat itu masih di masjid Takin, tapi aku sampaikan menyambutkan. Yang kedua, saya tadi nilai itu Pak Kiai Huda ini mau dia nyampein sedikit kesan Basnas. Sebenarnya panitia kegiatan ini dan makni masyarakat sini. Tapi sementara saya ternyata sangat-sangat positif. Ini sama-sama ini pembagi, artinya panitia. Artinya apa? Mukorot masakin harus menjadi prioritas. Banyak yang telah menerima zakat ini orang mikir hati itu, mikir masjid jola salah, mikir madrasah jola salah. Nggak bisa ayat ini mendahulukan orang sih. Mereka itu kata serta semarangnya atau kata ini menurut kita kalian patio royal kemiskinan sehingga kita bisa segera menuntaskan. Alhamdulillah ketika saya dulu dilantik menjadi Ketua Basnas itu kemungkinan Jawa Tengah itu 11%. Tapi koyok Basnas dan semua teman-teman tadi insya Allah Semarang akan mungkin jadi 1% atau di bawah 1%. Mudah-mudahan mulai pakat setelah nah itu itu kalau Pak Gubernur itu menjadi di kepala dinas KPK ini kan dia menjadi zakatnya di itu garu PPP itu belum zakat. Itu zakat itu yukon hasilan. Pak PPK itu dizakati. Setuju. Waktu mundur. Semua pengadilan 2,5% saya dengan Pak Tani ini setuju. Dan yang ketiga, general ribet zakat itu dipotong dari setuju. Dari pelaksanaan. Angkanya alhamdulillah cukup banyak. Ketika Mas dilantik itu
Bodoh itu salah mengucap, atas ternyata yang diucapkan insya Allah adalah Semarang 14 miliar. Itu kata. Nah saat saya hadir, jadi Semarang 14 miliar, ya kocak kamu ya. Insya Allah. Nah itu kan sudah macam-macam. Nah kok warang-warang ini perbedaan itu 13,7 miliar Pak. 300 kepada lima. Dan terus menjadi 15,8 miliar. Sekarang 16. Kalau saya nyantol itu bisa Indonesia. Untuk sehingga itu atau kegiatan alhamdulillah dilaksanakan. Nah, kita di polisi ini mencanangkan 60% untuk kami fakir miskin, 4% di masjid, musola, tempat menikah. Nah, ketika hari ini itu termasuk yang produktif. Ini masih lumayan. Nah di Semarang itu ada Jenazah Putri Senggarap. Semarang mau berjumpa tangannya benar kosong, ini nganggur satu tangan. Begitu juga dari ada Kampung Senggarap. Ada di desa itu menteri sebut karena ya Pak Udin kalau yang kono dari Jawa. Tapi ini tentunya mundur kata hanya dia. Ya itu Pak Udin ya ngarep-arep ning ora salah diarep-arep ning rezeki semuanya teko. Seperti saya bisa tekan di mana? Bersama malam ini saya tetap karena di mana di sini. Niki wonten berita itu Bapak. Kalau di situ terjalan. Itu nih Mama. Nih ana sensei do. Sensei itu dianggap sebagai itu ini apa namanya? Udah tidak dulu. Tapi tekan rumah kalau itu tapi lainnya kesuwan tahun bareng-bareng murid bareng sekarang itu ngaji saya itu orang ngaji lagi lupa-lupaan sehingga dia jelas ya orang kalau itu nek mau bareng itu yang ngaji wah bener baik barang itu kalau tamu ini mau yuk bersyukuran mau dulu subhanallah bersyukur pada kok orang bersyukur bumi udah setelah yang kok kasih sehingga jok gak tinggalan mas bokondro tapi jadi kok kasih sampai tidak sekolah aku mengomaki buka yang kok jadi naik baru galak jenazah masih dari angkot di angkot itu dia kok satu lokasi saya kira ya bingung nanti kalau tadi gak bersyukur ini saya mana yang bingung aku tak bingung bersyukur ini saya juga bingung aku tak bersyukur ini artinya apa? Yang berarti makanya dosa Allah pun gitu terus orang tak diharap sokro paling sino wah kayak waktu aku tak panani, saya mau kerap, belum mesti. Kalau kadung mau lewat larat, kalau begitu tidak mati juga harus begitu. Nah, dengan yang punya kaki titik menganggap roh itu dungannya kalau mau sedih kayak kalau anda belum mesti. Kalau memang kalau saya tidak mau niati. Ini nganter jenazah mudah-mudahan nakut Allah nganter kanji betul-betul dengan untuk berkata-kata tidak ada foto itu sehingga putri jumlah pokok-pokok saya tak tangan ini sehingga kau mesti jangan percaya ibu loh tujuannya kayak putri tadi nanti kekurangan tadi jenazah putri ini kalau tidak cukup namun yang tak lari kota karena yang belum vaksin masih belum. Jadilah pertemuan Semarang semua desa sedang mempunyai para jenazah kakung maupun putri. Nah itu alhamdulillah. Itu jadi bahasa terbaik itu. Mudah-mudahan ini dibacakan. Itu yang disampaikan Mas Ulun.
Kemudian salah satu ngalor tapi sama tadi untuk imbalan suami itu belum. Tapi insya Allah kemarin senajan jumlah itu pakai, tapi apa artinya? Tapi sama tuh orang jenazah sing satu sini, buat saya ngedusik itu loh jalan masya Allah. Orang jenazah sing nganggo kain kapan duit orang di dunia manapun tidak ada. Itu biar nanti kapan ini penjualan orang sing sholat ini sholat orang sing berbuka duit diangkat itu. Dan ini tugas yang amat sangat mudah. Mudah-mudahan kita memakai itu dan dengan beliau kita bisa kita misalnya kabar pilihan pun anggawaman. Nah ini matur dan beliau panjat dan para instruktur, para kota, sawali, para kantor keuangan. Oh ini satu lagi kita teman pada bahasa Semarang ini. Saat ini berbeda ada program Kasmas kaitan dengan COVID ini khususnya, tapi sehingga aku nak kompon itu pakai nggak buat pertimbangan mono buatnya jadi kawan itu yang hukumnya harus pada hari Natal Idul Adha kalau terlalu dari tadi ikut nyembelih nih ini bisa setengah tahun kemudian COVID mungkin habis panjang. Nah ini kita punya pikiran untuk dikalengkan sehingga diberikan pada saat itu. Nanti dari Semarang kalau urusan sapi yaitu kalengannya balik dengan tangkang meneh bagian kapan sesuai dengan waktu, bagian kemana sesuai dengan tengkat kunjungannya. Nah itu tak setuju ini Kota Semarang. Nah ini karena kita sedang jelas tapi kabarnya kabarnya kita agar segera diberikan. Harganya kalau aku yang dulu rapati teman ada yang lebih murah itu 18,9 juta. Nah jadi kalau lebih sedikit 20 juta. Saya kira kita ambil kok bisa lah murah ini karena itu nanti jadi nanti ngobrol ini dijalankan tidak lama. Tadi itu Pak Malang ini bisa segera masuk. Nanti kita rapatkan kemarin bahwa minggu depan itu kita rapat bagaimana kita pembuatan sebenarnya. Maturun bisa berikan mudah-mudahan bergumul ya Kasmas KP Kusman Mokabel bisa terus berkaitan yang kita lakukan manfaat datang memakai orang rumah. Amin. Maturun Pak Wali, maturun Pak Kepala Rumah, maturun Pak Pusat Orang, maturun Pak Kudus dan maturun Pak Bupati. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمر الدنيا والدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang pertama terkait dengan perkembangan COVID khususnya secara nasional. Informasi terakhir yang sangat mencengangkan kita semua dari WHO ternyata virus COVID itu melayang-layang di udara bisa tahan sampai 8 jam. Betul Mbak Yai? Ini informasi ini baru dirilis kemarin dan saat ini sedang viral di medsos. Ini bukan hal yang tidak mungkin. Maka sangat dianjurkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, walaupun tidak berada di dalam kerumunan seperti ini, dimohon setiap keluar dari rumah atau bahkan di dalam rumah itu sendiri, kalau merasa memang tidak sehat, sangat diharapkan memakai masker. Karena virus itu bisa melayang-layang dalam kondisi seperti ini 8 jam bisa hidup. Ini di udara bebas, udara luar seperti ini. Apalagi kalau di udara AC itu bisa lebih tahan lama. Maka kepada Bapak dan Ibu, kami mohonkan bisa disampaikan kepada seluruh jamaah masjid ataupun mushola
dan lingkungan masing-masing. Jangan abaikan informasi sekecil apapun terhadap kesehatan, protokol kesehatan, terutama dalam menangani COVID-19 ini. Kayaknya juga dokter juga meninggal. Ya Allah. Makanya Bapak dan Ibu, kalau diinformasikan hal seperti ini, tolong betul-betul dicermati. Kita memang tidak perlu takut berlebihan, tetapi antisipasinya jangan sampai diabaikan. Kalau tidak memakai masker, pengurus masjid musola wajib untuk mengingatkan agar kembali mengambil masker dengan sabun tentunya. Yang ketiga, hand sanitizer seperti ini jangan sampai dilupakan. Yang keempat, termogan ini juga sangat diperlukan. Kalau suhunya lebih dari 37,5, maka jamaah itu jangan boleh masuk dulu. Biarkanlah istirahat sejenak di luar, terutama saat mau Jumatan. Istirahat sejenak, setelah kira-kira 5 menit, dites lagi dengan termogan. Kalau suhunya masih tetap bahkan naik, maka dipersilakan untuk ibadah di rumah. Karena itu akan sangat rentan terhadap COVID-19. Seluruh Kota Semarang, khususnya petugas perawat jenazah, takmir masjid yang kami cintai dan kami banggakan, segenap narasumber, pimpinan Basnas Provinsi, Kota, Ketua, Kepala Kemenang Kota Semarang, dan seluruh hadirin tamu yang berbahagia. Saya ingin mengutip sebuah hadis, jika seseorang bepergian dengan tugas mencari ilmu agama, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju ke surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukan termasuk menggurui, tetapi kehadiran pimpinan dalam kegiatan hari ini merupakan kegiatan mencari ilmu dengan tujuan untuk semakin memantapkan sedulur-sedulur agar nantinya mampu menjalankan tugas dan amanah untuk bisa merawat jenazah dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan pembinaan, kita wujudkan perawat jenazah terampil, tangguh, tanggap, dan profesional guna membangun Kota Semarang yang semakin sejahtera dan semakin hebat. Mudah-mudahan sedulur-sedulur dapat belajar bertukar pikiran dengan narasumber yang akan mengisi kegiatan hari ini. Poin kedua yaitu selain membahas masalah kecakapan pengurus jenazah, juga perlu diperhatikan mengenai kelembagaan perawat jenazah. Jumlah perawat jenazah idealnya ada standar rasionalisasi antara jumlah perawat jenazah dengan luas wilayah dan penduduk. Kalau sudah ada standar yang ideal, maka kita bisa mengukur apakah kita kekurangan perawat jenazah atau justru kita kelebihan perawat jenazah. Pemerintah Kota Semarang sendiri terus berupaya memberikan perhatian khususnya kesejahteraan perawat jenazah, seperti memberikan bisyarah peluang untuk perawat jenazah. Mohon jangan dilihat dari nominalnya, tetapi lihat pemerintah Kota Semarang atas perhatiannya. Bapak Ibu, perlu kami lakukan kepada Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah bahwa pemerintah Kota Semarang sampai saat ini memiliki yang terdata di bagian besar ada 557 petugas perawat jenazah yang sudah mendapatkan bisyarah sebesar 500.000 setiap bulan yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Untuk tahun 2020 ini karena ada sesuatu yang luar biasa, pemberian bisyarah baru bisa disampaikan triwulan pertama dan ditambah dengan 1 bulan April kemarin, sehingga untuk yang bulan Mei sampai dengan Desember ini maaf terpaksa harus dirasionalisasi karena untuk penanganan COVID-19. Ya, mudah-mudahan kita semua berdoa apa yang terjadi pada kesempatan tahun ini
adanya COVID-19 ini bisa segera berakhir, bisa segera diangkat oleh Allah. Anggaran yang sudah dianggarkan oleh pemerintah Kota Semarang untuk saudara-saudara dari petugas perawat jenazah, mudah-mudahan untuk tahun depan tidak terkena rasionalisasi lagi. Kemudian untuk kuantitasnya, jumlah perawat jenazahnya nanti menyesuaikan, karena saat ini masih banyak data yang simpang siur, tidak merawat jenazah tapi dimasukkan. Ini memang harus benar-benar nanti bisa iya Pak, tolong bisa disesuaikan. Ada yang ada temuan yang cukup bermasalah itu ketika petugas pemungut sampah dimasukkan sebagai petugas perawat jenazah. Tidak pernah merawat jenazah, tugasnya memungut sampah, tapi dimasukkan ke dalam tim perawat jenazah. Ini jangan sampai terjadi lagi. Betul ya Pak? Karena kalau sampai ada temuan itu nanti yang kena, Pak Maskur dan kawan-kawan yang digantung dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam kesempatan ini saya juga menaruh harapan agar sedulur-sedulur perawat jenazah dapat menjadi elemen penting dalam menajat Kota Semarang yang sejahtera dan semakin hebat. Demikianlah generasi saya nyatakan dibuka. Kemudian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika Bapak Ustadz Maskur SPDI, ingkang kaping 3 Ustazah Diana. Wah ini saya yang kurang. Yang nomor sekawan tidak kalah kali kula, kayaknya ya tuaku. Menika Ustazah Sri Wahyuni. Jadi beliau berempat yang akan mendampingi panjenengan selama nanti kurun waktu gelombang pertama sampai, karena kita sudah kehilangan waktu untuk pembukaan yang rencana jam 1 kita selesai, kita sepakati, tapi insya Allah ini sampai jam 3 atau jam 2, intinya jam 2 ya siap. Intinya ya mundur ya, betul ya Bu, nggak apa-apa ya, supaya memang betul-betul ilmu terserap, utamanya adalah prakteknya. Oleh karena itu saya juga tidak memperpanjang matur kula, hanya memperkenalkan beliau-beliau berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita aturkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan para umatnya, khususnya kita semua yang hadir pada kesempatan yang diberkahi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Yang namanya kematian itu adalah menakutkan, tetapi mau nggak mau semua manusia tetap akan menghadapi namanya kematian. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Ahmad Darji
yang meninggal itu sudah husnul khotimah karena ada alamatnya, yaitu membaca Allah, bahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi yang merawat tidak ada. Nah, ini belum husnul khotimah, kata Pak Kiai Ahmad Darusi tadi. Nah, alhamdulillah panjenengan ini mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selenggarakan oleh Basnas Provinsi Jawa Tengah ini dibagi menjadi 4 pertemuan. Yang pertama pada siang hari ini nanti kita sampaikan, oke. Kematian itu menakutkan apa bukan, Pak? Nah, bukan, oke. Nah, tapi yo ojo wani-wani mati. Artinya apa? Wani-wani mati terus nekat. Tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dan ini artinya mari kita belajar mencari bekal dengan sebaik-baiknya agar besok kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma. Yang pertama yaitu apabila kita di tengah-tengah masyarakat kita ada orang yang meninggal dunia, sibuk, wafat, banyak ini kalimatnya. Ada yang mengatakan meninggal dunia, ada yang mengatakan sibuk, ada yang mengatakan yaitu telah pulang ke rahmatullah. Nah, ini sing bahasa yang paling bagus. Ampun ngantos panjenengan ada pengumuman seperti itu, panjenengan malah mangsui dengan kalimat ingkang boten sae. Enten boten? Ada adab, okay? Ada adab, ada itu yang pertama adalah ada adab. Okay? Adab itu adalah sopan santun. Okay. Soalnya orang meninggal dunia itu banyak ujuk-ujuk, sadarnya enten didahului sakit dan sebagainya, terus enten pengumuman dan sebagainya. Nah ini panjenengan mari kita mendengarkan itu dengan ucapan yang baik. Namun mendapat pengumuman tentang kematian, panjenengan yang mampu dan nanti mengajak yang lain, yaitu untuk bertakziah. Takziah itu maknanya apa? Nah, takziah itu maknanya adalah menghibur, supaya keluarga yang kena musibah dihibur dengan tata bahasa yang baik, dengan sabar kita, upami yang meninggal, dengan putri. Nah, jangan sampai malah terus Pak, mati hebat kok tak boleh Pak, tenang baik, ampun. Karena saat itu dihibur dengan yang baik, ini sabar Pak, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun juga besok seperti itu. Kita doakan insya Allah ibu meninggalnya atau jenazah ini meninggalnya husnul khotimah. Mari kita doakan Pak Maskur. Ini saya juga menerangkan singkat saja. Nah, tugas yang pertama adalah memandikan. Kita selaku petugas perawat jenazah, tentunya sebelum memandikan kita adalah harus memotong kain kafan terlebih dulu, memotong kain kafan terlebih dulu seperti yang sudah disediakan itu nanti bagi rekan-rekan yang perawat jenazah kita sudah tahu semuanya, tapi bagi peserta yang umum nanti langkah yang pertama adalah sebelum kita memandikan adalah memotong kain kafan. Nah, kain kafan itu caranya diukur berapa panjang jenazah. Ya, seumpama panjang jenazah contohnya 1,5 meter. Nah, untuk memotong kain yang pertama dan yang kedua itu diukur dilebihi ya paling enggak 20 atau 20 dilebihi 0,5 meter, ya, kurang lebih 0,5 meter.
nanti setengah meter itu adalah 25 untuk selebihan kaki, 25 adalah untuk kepala. Itu nanti untuk tali pocong. Jadi jangan diukur pas 1,5 meter, ya. Ada kelebihan. Cukup dengan 3 lembar kain itu sebenarnya sudah cukup, ya. Kain pertama, kedua, ketiga langsung ditutup di tali pocong itu sebenarnya juga sudah sah. Ada sarung dan di dalam itu juga ada cawat, ya, sarungnya cawat. Terus ada jubah atau ya kopiah. Itu nanti kita praktekkan bersama, juga intinya itu. Nah, cara memotongnya nanti dipraktek Ibu, Bapak-bapak semuanya, nanti pas praktek nanti akan kami tunjukkan bersama Pak Masur caranya memotong bagaimana. Itu setelah kita selesai memotong kain, itu caranya seperti itu. Dan jangan lupa tali pocong, ya. Tali pocong ada 5. Untuk tali yang paling ujung di kaki dan kepala, terus di dada sini, di lambung sini, dan di lutut ada 5. Pokoknya yang penting ganjil. Nah, untuk anak kecil atau bayi cukup 3, enggak apa-apa. Kalau dewasa 5, 7 juga enggak apa-apa, tapi umumnya 5. Cara tradisional itu dipangku. Nah, dewasa biasanya dipangku orang 3. Itu dari keluarga. Baik bapak atau ibu itu 3, tapi anak-anak cukup 1 saja. Dan sekarang ada perkembangan modern, itu namanya ada dipan pemandian. Dipan pemandian, jadi jenazah diangkat ke dipan pemandian, langsung di situ kita persiapkan untuk dimandikan. Apa itu nanti kita ambil air dari tong dengan gayung, kita di bagian kanan dulu 3 kali, terus bagian kiri. Setelah itu rata, terus kita siram bagian-bagian yang apa itu anggota wudhu, ya. Anggota wudhu itu jangan lupa dari apa itu muka, tangan, dan kaki. Setelah itu setelah rata semuanya baru kita mulai pakai sabun. Ramuan-ramuan seperti itu adalah untuk menghilangkan bau yang tidak enak Bapak Ibu. Jadi itu juga besar sekali fungsinya. Jadi jangan dikata dengan wah itu sirik, itu musrik. Enggak. Itu adalah ada gawa, nek wong Jawa dhisik berobat apapun itu diambilkan dari dedaunan atau dari obat-obat herbal yang ada di kebun kita. Jadi belum ada seperti sekarang ini kita berobat ke dokter, ke rumah sakit itu enggak. Jadi cukup yang ada di kebun kita. Begitu juga perawatan jenazah juga seperti itu. Itu adalah dengan campuran kunyit, campuran asam, campuran jeruk, campuran kapur barut. Itu adalah untuk menghilangkan supaya si mayat itu jangan terlalu bau. Ini setelah selesai, yang terakhir adalah ngeramas rambut Bapak Ibu, ngeramas rambut biar tepat. Ini prinsip saya, karena lain model juga lain prinsip. Nanti mungkin Pak Masud juga ada pandangan tersendiri. Ini menurut saya. Setelah itu selesai, setelah keluarga memandikan, baru kita wudhu. Wudhu seperti cara biasa, orang wudhu ya diwudhu biasa. Setelah kita wudhu selesai, kita kita bersihkan dengan anduk, kita dengan anduk, ditutup dengan jari. Setelah itu kita selaku mudin menyiapkan yang untuk mengkafani. Setelah untuk mengkafani, pertama tali pocong jangan sampai lupa itu ditotong dulu, jejer terus Bu, untuk dada, perut dan lutut. Nah, yang untuk pocong itu terakhir tidak apa-apa. Terus baju ditutupkan, terus dikanting. Setelah itu baru apa itu kopiah dipakaikan. Lalu itu baru kain kafan ditutupkan semuanya, ditali. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk menali jenazah itu adalah di sebelah kiri, ya. Kadang banyak ada yang di tengah, apalagi di sebelah kanan itu nanti
susahnya waktu di makam nyopot apa itu tali pocong gampangane di makam susah. Karena apa? Nanti di makam kan jenazah itu diiringkan menghadap kiblat, sehingga nanti posisi tali itu nanti di sini. Dan tali pocong jangan sekali-kali ditaleni dengan tali pati, tali wangsul aja, sehingga nanti untuk pelepasannya itu adalah mudah. Ini adalah cara yang kedua, adalah mengkafani sudah selesai. Tadi memandikan sudah, kafani sudah. Baru yang ketiga adalah persiapan kita mau mensolati. Nah, biasanya mensolati ini adalah nanti menjelang pemberangkatan, kecuali adalah keluarga khusus. Bagi keluarga khusus mau mensolati, mau mendoakan, monggo dipersilakan keluarga masing-masing. Tapi dari kami selaku mudin biasanya itu menjelang pemberangkatan, nanti sholat jenazah baru dimulai. Nah, setelah apa itu jenazah mau dimakamkan, kita persiapkan sholat jenazah. Sholat jenazah seandainya itu dilaksanakan di rumah, kalau dimungkinkan di rumah itu tempatnya luas, yaitu tetap jenazah posisi masih tidur di depan itu. Kita apa tuh, kalau tempatnya agak sempit ya kita pakaikan di tembok, sehingga di sini ada tempat untuk jamaah. Ini kalau disolatkan di rumah. Tapi kalau disolatkan di masjid, itu jenazah kita tata terlebih dulu di kerenda. Kerenda sekarang biasanya dari ambulan itu sudah bawa. Di sini tuh Mas Warto itu ambulannya. Itu sudah ada. Itu kerenda dipersiapkan di situ. Jenazah diangkat di kerenda. Itu terus diamping-ampingi dengan bantal kanan kiri, nanti ditali supaya ini jagani kok nek sing do mikul ning makam ki kadang do miring niku lho Bu. Itu fungsi bantal, dikasih bantal kanan kiri itu adalah fungsinya untuk itu. Kadang sing mikul oke apa meneh jenazah abot, kadang kosok miring, itu bahaya sekali kalau tidak ditali. Makanya fungsi tali itu seperti itu. Setelah jenazah ditata di kerenda, selesai ditutup dengan luruh itu, dengan dikasih dari bunga, biasanya dari Randusari sudah lengkap, melati, rinonce dan kembang apa itu ceplok ada 5 itu di itu sudah selesai. Itu baru di acaranya dulu, karena kalau mungkin rumahnya ada jarak dengan masjid, biasanya di acara ini dulu. Di situ mungkin ada sambutan keluarga, sambutan RT atau RW atau pejabat yang tertinggi yang hadir pada tempat itu. Setelah itu baru doa, nanti dipandu oleh Pak Mudin, jenazah baru diangkatkan ke masjid. Nah, ke masjid baru kita sholat bersama. Lalu selesai, baru kita tugas Pak Mudin adalah untuk mengenalkan. Ini adalah langkah-langkah yang umum kita lakukan. Tapi juga ada sebagian saudara kita tidak menghendaki seperti itu. Ini yang khusus saja, tapi yang saya sampaikan ini kan adalah secara umum yang kita lakukan. Kadang ada permintaan, Pak, nanti setelah sholat jenazah nggak usah didoakan, untuk salat sudah selesai mundur. Alhamdulillah. Terus itu ada khusus, saya sudah mengalami beberapa kali Bapak Ibu, setelah di makam, Pak, mungkin ada pulang ke makam, nyusul lo bukan saya diadani, bukan saya dikomati, bukan saya ditapin, mungkin langsung didoani mawon gitu. Pokoknya kamu jadi ini serba lurus, pokoknya jalur dia dituruti. Tapi itu hanya 1-2 saja. Tapi pada umumnya seperti apa yang saya terangkan tadi, itu yang berlaku di lingkungan kita seperti itu. Ada jenazah yang biasanya kalau pas sakit jantung itu kan biasanya di sini ya dikasih obat untuk cuci darah atau gimana, ya itu biasanya bisa mengeluarkan darah terus menerus. Itu kalau saya biarkan dulu darah itu keluar, karena kalau nanti ditutup pun keluar terus. Jadi saya biarkan keluar, terus sudah selesai, itu baru nanti saya bersihkan pakai handuk, sudah kering, saya tutup pakai
pas berdua, insya Allah bisa menutup. Dan kalau ada jenazah yang mungkin beberapa hari, ada yang pernah saya memandi jenazah sudah 5 hari baru konangan, itu pun rambut sudah protoli ya, kulit juga sudah protoli ya. Nah ini saya lakukan pakai plastik. Jadi tuan rumah saya suruh beli plastik yang ukuran bantal, tapi sampai ke panjang jenazah dilebihi dari atas sampai bawah. Setelah dimandiin selesai, itu sudah diadui, itu dikasih plastik, dibuka plastik sekalian di tempat mandi. Setelah itu baru ditutup pakai jarik, dibawa ke dalam. Kalau nggak gitu kadang-kadang yang mau ngangkat bapak-bapak itu juga nggak mau kalau seperti itu. Bu gimana ibu itu? Soalnya kan itu nanti tangannya khawatir kena penyakit apa gimana, terus jenazah dipegang juga kulit-kulit sudah protoli, itu katakanlah gitu, pakai plastik, ditutup plastik. Dan kadang-kadang ada lagi sudah dimandiin, sudah bersih. Ini ada pengalaman juga. Besok pagi ini, malam ini udah mandiin, besok pagi itu saya ditelepon, Bu, ini gimana ini Bu, kok jenazahnya mengeluarkan apa ya, seperti darah di mulut gitu. Ya saya datang lagi, saya bersihkan lagi ini. Tapi ini rentasannya kan kena sedikit, dikasih kapuk kapas, jadi mulai dari awal. Sekarang pengalaman seperti itu, dan kalau kelihatan mengeluarkan darah dari hidung ataupun dari mulut, yaitu langkah pertama saya tutup kasih kapuk kapas yang tebal. Nah dari sini saya tutup ini. Tapi ini harus kapuk dulu. Caranya kalau ini sudah dikasih kerudung itu kan gak kenceng Bu ya. Nanti kasih kapuk di sini. Itu yang begini enggak mengeluarkan saat itu. Bilang kalau sebelum dimandiin itu nggak boleh diasinin, itu gimana? Yang benar? Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah saya kembali kepada saya Bapak Ibu, kalau masih sore, umpama bakal maghrib atau jam itu, seandainya itu nanti jam 8 atau jam 9 semua perlengkapan sudah siap, kami siap untuk memandikan. Ini catatan. Tapi kalau meninggalnya sudah jam 10 atau jam 11 atau lebih, sepanjang si jenazah itu dimakamkan di kota Semarang, kalau sudah jam 10 saya mohon izin untuk tidak sanggup Bapak Ibu, karena juga pertama juga menyangkut kesehatan. Kita juga usia sudah kepala 5 lebih, kita juga jaga kesehatan, terkecuali kalau memang si jenazah itu mau dibawa ke luar kota, pagi itu diangkatkan, dan mau tidak mau tetap kita kerjakan, kita mandikan. Tapi kalau sepanjang itu dimakamkan di kota Semarang ada, dimakamkan jam 9 lebih, ya kita mandikan pada pagi itu, karena waktunya sudah malam. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, si jenazah itu sendiri kan juga rentan dengan penyakit. Bukan kita itu menuduh si jenazah itu penyakit itu, tapi tidak. Umumnya jenazah itu adalah rentan dengan penyakit, sehingga kita juga menjaga kondisi kita, jangan sampai gara-gara kita hanya merawat jenazah terus kita menjadi sakit, itu jangan sampai. Memandikan jenazah harus sudah dipanggil semuanya, ya. Ini dari awal kalau cara bantalan ini, sebenarnya bantalan ini mohon maaf ini plastik, ya. Ini katanya jenazahnya kita ini mandi, tapi ini juga gitu ya, ada acaranya ya, cukup ya, karena ini ibu-ibu nanti kadang-kadang ada yang bapak-bapak acaranya kalau selalu begitu.
sudah dibeli lagi, terus nanti disambungkan pertama sisi di kampung. Setelah disambung nanti kadang ada sini, terus jadi itu aku belakangan. Jadi jadi ukuran dulu, terus asam ada asam, ada ampun, setelah itu kita bersihkan. Biasanya ada yang dikasih kulit itu tidak bisa langsung dibuka hati. Terus nanti aku bisa apa sebenarnya bisa semuanya gitu. Tapi ada juga kalau dari kantor keseluruhan, ini ada dua versi ya. Tidak ada kunyit, tidak ada ada jeruk, hanya kapur jeruk, sampo dan sabun. Itu pun tidak jadi masalah. Yang penting itu ada sabun, ada sampo, ada kapur jeruk. Tapi kalau dipakai cukup satu kali aja. Sedangkan yang meninggal itu kan besar sekali. Terus yang itu tidak kuat, ya. Kita tawarkan nanti dihina sekali aja, dibersihkan dua kali. Juga yang juga ya, nanti disiram jeruk lagi. Nanti dibersihkan lagi, ya semuanya sudah selesai, sudah bersih. Terus kita tanyakan sama keluarga siapa yang mau mungkin ada keluarga yang setelah itu kalau selesai semuanya kita wudhu setelah wudhu baru dibeli pakai air kapur bulus. Kita berjalan itu biasanya terus terus tinggal yang terakhir kita selesai baru dibandingin. Semuanya ini baru dipastikan ini ditutup ini supaya tidak kelihatan ya. Nanti ditutup. Nanti kita sudah menyediakan kain yang sudah dipotong. Biasanya kalau ada tempat mandi dibuatkan ada kita memotong potong karena langsung gitu ya. Tapi sudah ini ibu jangan
Saya sangat soleh sama Bu Simpel, sama